Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu dan Saudara, serta anak-anakku semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita pada malam hari ini patut mengucap syukur kepada Tuhan jika hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa membangun ibadah bersama-sama meskipun masih kita lakukan lewat online bersama dengan keluarga kita masing-masing dan juga di kelompok-kelompok kecil. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, sebelum kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan kami haturkan kepada Engkau pada malam hari ini. Jika Engkau masih menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari, sampai saat ini Tuhan, kami ucap syukur jika Engkau juga telah sertai hari ini dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama merayakannya untuk bisa bersama-sama membangun ibadah di ibadah berayat pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan di dalam kami bersama-sama beribadah pada malam hari ini, dari awal sampai akhir ibadah nanti. Kiranya hanya Engkau saja yang menyertai kami di dalam kami bersama-sama membangun ibadah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu Tuhan. Doa, ucapan syukur dan permohonan ini kami haturkan kepada Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa dan sekaligus kita akan berdoa buat firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus yang sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersama-sama umat kepunyaan-Mu, kami serahkan Tuhan kepada Engkau, segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, ya Bapa. Ampuni Tuhan jika sampai hari ini kami masih belum bisa menghargai orang tua kami, masih mendukakan hati orang tua kami, masih belum bisa menempatkan orang tua kami sebagai orang tua. Kami juga mohon kepada Engkau, ya Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik lewat mulut kami, tutur kata kami, terhadap suami, terhadap anak-anak kami, dan juga terhadap saudara-saudara kami, dan juga terhadap tetangga-tetangga kami. Ya Tuhan, ampunilah segala apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan yang bisa mendukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami ini. Terlebih Bapa, kami juga mohon ampun kepada Engkau jika banyak kesalahan dan dosa yang kami sudah perbuat di hadapan-Mu. Dan terlebih Tuhan pada saat ini, bersihkan hati kami sehingga firman-Mu boleh ada layak di dalam hati kami. Kami bersama-sama pada malam hari ini
akan menerima sabda kebenaran yang dari Engkau lewat Bapak Pendeta David Prastiawan. Tuhan, bukalah hati kami masing-masing dan bersihkan hati kami sehingga kami boleh menerima sabda kebenaran yang dari Engkau penuh dengan sukacita. Kepadamu Tuhan kami memohon di dalam Kristus Yesus. Doa ini kami haturkan. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengantar kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan bersama-sama nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 58, kita nyanyikan bait yang pertama. Maha Kasih yang Ilahi. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpujilah nama Tuhan karena saat ini kita masih diberi nafas kehidupan. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang ada dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14 akan saya bacakan untuk kita semua. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita semua pasti setuju kalau dikatakan bahwa setiap manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Dan rasanya makhluk hidup lainnya pun juga membutuhkan air. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa dalam keadaan normal, manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan
itu selama 3 minggu atau 21 hari. Namun bisa bertahan hidup tanpa minum hanya selama 4 sampai 7 hari. Tergantung situasi kondisinya saat itu yang semakin mempengaruhi. Dari sini kita dapat menghayati bahwa manusia memang membutuhkan air yang sebenarnya tidak hanya untuk minum saja. Namun juga mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang mana memang memerlukan air. Oleh sebab itu dengan adanya krisis air di beberapa tempat yang dikarenakan mungkin pemanasan global yang terjadi di planet kita, bumi ini, banyak orang yang kemudian sampai dying, sampai sekarat karena tidak adanya air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Makanya ketika beberapa hari yang lalu di wilayah Desa Cangkring dan sekitarnya turun hujan yang lumayan deras, setelah sebulan lebih tidak ada hujan yang turun, maka itu menjadi sukacita yang luar biasa sekali. Nah, ini semua menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lepas dari keberadaan air. Sama halnya dengan keberadaan sebuah danau yang bernama Baikal. Danau Baikal adalah danau terdalam dan tertua di dunia dan juga terbanyak dalam isi air tawarnya di bumi. Danau ini berisi lebih dari 20% air tawar dunia dan lebih dari 90% air tawar seluruh Rusia. Danau ini merupakan situs warisan dunia yang terletak di selatan Siberia di Rusia. Danau ini memiliki lebar sekitar 80 km dan panjang sekitar 636 km dengan kedalaman maksimal 1,5 km. Namun sayangnya sebagian besar airnya, air dari Danau Baikal ini sulit diakses karena memang terletak di salah satu daerah terpencil di Rusia, yaitu Siberia. Jadi dengan banyaknya orang yang sangat membutuhkan air di dunia ini, sangat disayangkan kalau ada air yang begitu melimpahnya di Danau Baikal, namun terpenjara di tempat yang tidak banyak orang bisa mengaksesnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Danau Baikal mungkin hampir sebagian besar airnya sulit diakses. Namun ada satu air yang juga begitu melimpah dan dapat diakses oleh banyak orang, yaitu air kehidupan. Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan para muridnya dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea, mereka melewati daerah Samaria, bacaan kita. Dalam keadaan lelah, lapar, haus, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur yang dipercaya sebagai sumur Yakub, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Lalu dituliskan tadi bahwa Tuhan Yesus menyapanya dan meminta supaya diberikan minum dari air yang ditimbanya itu. Di sanalah kemudian terjadi percakapan tentang air kehidupan. Sebagai seorang Samaria, wajar sebenarnya jika perempuan itu heran ketika mendengar Tuhan Yesus meminta air minum kepadanya. Maka perempuan itu bertanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ini semua karena orang Yahudi dan orang Samaria punya sejarah yang cukup buruk. Keduanya tidak saling akur. Bahkan bisa dikatakan saling merendahkan, saling menganggap buruk satu dengan yang lainnya. Bisa dibilang juga orang Yahudi mungkin lebih baik mati dehidrasi daripada dia harus minta tolong kepada seorang Samaria. Dan dalam percakapan Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika diberikan pertanyaan tadi, ketika perempuan Samaria ini mengungkit-ungkit
persoalan yang terjadi antara Yahudi dan Samaria, Tuhan Yesus rasa-rasanya tidak menggubris permasalahan yang diangkat oleh perempuan Samaria itu. Artinya Tuhan Yesus tidak menyetujui persoalan itu. Ia tidak bisa mengiyakan kenyataan karena bagi Yesus pertikaian antara Yahudi dan Samaria tidaklah semestinya terjadi. Kalaupun memang kenyataannya terjadi, pertikaian itu bukan untuk dipelihara. Karena mereka semua adalah umat kepunyaan Tuhan. Di sanalah Tuhan Yesus lalu mengatakan sesuatu tentang air kehidupan. Ia mengalihkan pembicaraan tentang air minum jasmani menjadi tentang air minum rohani. Yesus mulai memberikan pengajarannya di sana. Ia menggambarkan dirinya sebagai kelegaan yang dari Bapa untuk semua orang percaya. Tidak peduli kamu etnisitasnya apa, Yahudi atau Samaria, beribadah di bait suci Gunung Gerizim atau di bait suci Yerusalem, laki-laki atau perempuan, penduduk Palestina ataupun Israel, jika berkenan menerima dan meminum air kehidupan itu, maka akan mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai yang dari Bapa untuk membawa kelegaan dalam hidup di dunia ini, yaitu kekuatan, penyertaan, hikmat, supaya ketika permasalahan hidup di dunia ini membuat hati dan jiwa kita kering, maka akan beroleh air kelegaan melalui air kehidupan itu. Namun tadi kita menjumpai dalam bacaan kita perempuan Samaria ini agak sedikit gagal paham. Ia lalu membanding-bandingkan Tuhan Yesus dengan Yakub yang pada saat itu dipercaya sebagai yang membangun sumur tersebut sebagai bapa leluhur mereka. Mengapa mereka bisa mengenal Bapa Yakub padahal mereka orang Samaria, bukan orang Yahudi? Kenapa perempuan ini bisa tahu? Karena orang Samaria itu sebenarnya juga adalah bangsa Israel, yaitu sisa-sisa kerajaan Israel Utara yang kemudian mengalami begitu rupa banyak hal, termasuk kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Namun mereka menyembah Allah yang sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu Yahweh. Hanya kitabnya saja yang berbeda. Kitab orang Samaria hanya terdiri dari 5 kitab yang dipercaya sebagai kitab Torah Musa. Kalau dalam Alkitab kita yaitu Kejadian sampai Ulangan. Namun ya dengan sedikit perbedaan, ada perubahan di sana sini. Kembali kepada perkataan perempuan Samaria ini, kuasa apa yang dimiliki oleh Yesus sehingga ia bisa memberikan air kehidupan kepada manusia? Tuhan Yesus menegaskan bahwa air itu adalah air kehidupan yang akan menjadi mata air sampai kekekalan dalam diri manusia. Di sanalah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, perempuan Samaria ini lalu menyerahkan dirinya, menyerahkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Di ayat-ayat selanjutnya kita bahkan melihat bagaimana perempuan Samaria ini dengan segala kelemahan, dengan segala keburukannya ia ungkapkan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sang air hidup itu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sampai detik ini kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita. Namun jika dalam kita menjalani hidup ini lalu merasakan kekeringan rohani, mari datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan. Apalagi ketika kita dalam masa-masa terpuruk hidup kita. Lebih-lebih ketika kita minta tolong dan kita mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, hati kita mendengar kehendak Tuhan, lakukan kehendaknya. Roh Kudus
yang akan membimbing kita, menuntun saudara, dan membuat saudara mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan berkat Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 389, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersama-sama datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja dan pelayanannya, terlebih gereja kami yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan buat tumbuh kembang gereja kami. Kami serahkan buat Bapak Pendeta kami, Bapak David Prastiawan, di dalam menjalankan pelayanannya di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Kami juga serahkan buat penatua diaken di dalam membantu pelayanan-pelayanan yang ada. Kiranya Engkau juga pimpin dan sertai di dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami juga serahkan ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai buat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau percayakan kepada jemaat-Mu di sini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkati buat setiap pekerjaan yang sudah Engkau percayakan ini. Kami serahkan juga buat pemuda-pemudi kepunyaan-Mu ya Bapa. Engkau kiranya sertai di dalam masa mudanya. Tuhan, kami serahkan jika pada saat ini masih ada yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau berikan ladang pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kami juga serahkan kepada Engkau buat pemuda-pemudi-Mu yang pada saat ini bergumul di dalam teman hidupnya. Tuhan, kiranya Engkau sediakan Tuhan buat saudara-saudara pemuda kami ini. Terlebih untuk pasangan yang seiman. Ya Tuhan, kami juga serahkan pada saat ini buat anak-anak remaja dan juga anak-anak balita, batita. Kami serahkan kepada Engkau, biar Engkau senantiasa pimpin dan sertai di dalam tumbuh kembangnya. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini serahkan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin dan sertai buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Sertai Tuhan mulai dari Bapak Presiden sampai di tingkat RT dan RW. Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini juga serahkan buat persembahan yang sudah kami haturkan kepada Engkau. Berkati ya Bapa persembahan yang sudah kami serahkan kepada Engkau pada saat ini. Sucikan ya Bapa, sehingga menjadikan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kepadamu Tuhan kami memohon,
Di dalam Kristus Yesus, doa, ucapan syukur, dan permohonan ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pujian penutup, kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 445. Kita nyanyikan bait yang pertama. Harap akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik dan anak-anakku semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan, air kelegaan bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.